Okey guys, apakah selepas ketiadaan Iwan Bule nanti, kerana Iwan Bule tidak mencalonkan diri dalam pertandingan selepas ini, adakah penggantinya akan lebih mengembangkan lagi sepak bola Indonesia itu ataupun bagaimana guys? Kita lihat video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang baru menonton video ini, saya mendoakan kalian agar dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan dan juga sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Okey guys, pada hari ini terkait dengan perpindahan ketum daripada Iwan Bule dengan penggantinya nanti, bakal penggantinya atau calon-calon yang lain, termasuklah Erick Thohir yang diwar-warkan akan bisa menggantikan Iwan Bule, dan itu adalah calon yang terbaik. Dan kini Erick Thohir juga memimpin beberapa klub dan juga pengalamannya pernah memimpin Inter Milan dan juga lain-lain klub yang di bawah kendaliannya begitu memberangsangkan. Sebenarnya Erick Thohir juga merupakan seorang ahli politik dan juga seorang ahli usahawan, dan di dalam kecintaannya dalam olahraga, sama ada sukan sepak bola, volleyball dan lain-lain, tetapi kini dia sebenarnya dalam wawasan perencananya ingin membantu untuk membersihkan segala-galanya PSSI daripada anasir-anasir yang tidak baik, dan juga inginkan sepak bola itu dihormati di seluruh dunia. Karena bagi Erick Thohir bahwa Indonesia merupakan satu negara yang harus memimpin Asia Tenggara ini. Bagaimanakah wawasan dan juga perencanaannya sekiranya Erick Thohir berjaya menjadi Ketua Umum PSSI. Jadi apapun guys, kita semak dulu video ini. Video daripada channel Garuda Space. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, tekan butang loncengnya, dan support untuk like, share, dan komen. Tajuk atau judulnya ialah Perombakan Besar PSSI. Alasan Shin Tae-yong tolak latih Cina, Sheni Patinama resmi debat di Timnas. Ayo guys, tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini. Garuda Space, subscribe guys. Sempat tolak tawaran Cina, kolaborasi STY Ratu Tisha dinantikan. Sempat tolak tawaran China ya, kolaborasi STY Ratu Tisha dinantikan. Ratu Tisha, nama yang saya baru ketemu di ya. Di tengah isu desakan mundurnya Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki pengorbanan kalau menangani skuad Garuda. Sebagai informasi, usai dipecat sebagai pelatih timnas Korea Selatan setelah gagal di Piala Dunia 2018, Shin Tae-yong sempat menganggur. Tidak begitu bukan berarti dirinya minim peminat dari klub ataupun tim nasional. Pada saat itu, Shin Tae-yong didekati oleh salah satu klub Liga Super Cina, Shenzhen FC, bersama dengan timnas Indonesia. Menariknya, Shin Tae-yong justru menolak mentah-mentah Shenzhen FC dan memutuskan untuk memilih timnas Indonesia. Padahal Shenzhen FC bukanlah klub sembarangan. Pemilik gelar juara Liga Super Cina 2004 itu melirik Shin Tae-yong untuk bisa mengembalikan kejayaan dan mengakhiri puasa gelar. Bahkan Shenzhen FC juga memberikan gaji selangit. Diketahui Shenzhen FC menawarkan dana sekitar 3 juta US dollar atau setara dengan 43,1 miliar. 43,1 miliar setahun guys. Gila jadi jutawan. Pada waktu yang bersamaan, timnas Indonesia justru memberikan penawaran gaji yang jauh lebih kecil, yakni 1 juta US dollar atau sekitar 14,3 miliar rupiah per tahun. Tapi hampir sama juga kan. Alasan Shin Tae-yong memilih timnas Indonesia sendiri lantaran PSSI berani untuk memberikan kontrak jangka panjang selama 4 tahun kepada Shin Tae-yong atau hingga akhir 2023.
Sementara itu, Shenzhen FC hanya memberikan kontrak selama 1 tahun. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan kontrak 1 tahun tidak cukup untuk mendongkrak prestasi tim. Untuk itulah, Sintayong memilih untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia. Betul juga kan. Lepas dari itu, Ratu Tisa yang menjabat sebagai Sekjen PSSI kala itu berperan besar untuk membujuk Sintayong. Sekjen PSSI, dengan Ratu Tisa yang saat ini kembali menjabat 1 kursi sebagai calon waketum PSSI. Harapannya kolaborasinya bersama Sintayong mampu mengatasi penggawa timnas dan sepak bola Indonesia belakangan ini. Itu sebabnya ya. Bantah rumor ke timnas Indonesia, Pak Hang-seo puji Sintayong. Oke, kenapa lagi Pak Hang-seo nih? Dikutip dari media Korea Selatan UTN, nama Pak Hang-seo kembali dirumorkan untuk menangani timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, kontrak Pak Hang-seo bersama timnas Vietnam berakhir pada bulan ini. Ya? Pelatih asal Korea Selatan tersebut tapi sekarang ini Keisuke Honda pun ke Indonesia juga. Jadi Pak Hang-seo berminat untuk memperpanjang kontraknya bersama The Golden Star. Kepada YTN, Pak Hang-seo secara terang-terangan membantah kabar dirinya akan menggantikan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pak Hang-seo memilih untuk mengapresiasi koleganya tersebut saja, tapi masih ke tidak, bukan itu masalahnya. Pelatih Sintayong bekerja dengan baik sejauh ini. Bagaimana saya bisa menggantikannya di timnas Indonesia? Dari sudut pandang saya, terkait rumor itu salah memberikan informasi. Saya tidak berpikir terkait hal itu sama sekali. Ujar Pak Hang-seo dilansir dari... Bagaimana lah Pak Hang-seo lepas nih ya? Kalau mana-mana tim yang ambil Pak Hang-seo ini kira untung juga lah. Sebab dia ini punya rekod yang baik di Vietnam. Kemana dia lepas nih? Sementara itu, usai meninggalkan Vietnam dan sepak bola Asia Tenggara, Pak Hang-seo turut memberikan sarannya kepada Sintayong dan juga pelatih Malaysia Kim Pan-gon. Pelatih berusia 65 tahun itu meminta keduanya untuk menghormati budaya negara tempat mereka melatih karena bekerja di negara lain tidaklah mudah. Selain itu, dia menegaskan kepada Sintayong dan Kim Pan-gon untuk berusaha mendapatkan kepercayaan dari para pemain. Saya tidak memenuhi syarat untuk memberi mereka nasihat. Jika mereka menjadi pelatih kepala timnas, berarti kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Bekerja di negara lain tidaklah mudah. Anda harus menghormati budaya negara tersebut dan mendapatkan kepercayaan dari para pemain. Saya bangga dan bertindak hati-hati dengan rasa tanggung jawab sebagai orang Korea Selatan. Kata Pak Hang-seo dalam wawancara dengan media Korea Selatan Star News Korea. Kini Pak Hang-seo belum memutuskan akan tetap menjadi pelatih atau malah pensiun. Yang pasti, dia menegaskan tidak akan lagi kembali menjadi pelatih Vietnam dan Korea Selatan di masa depan. Kemana hala tujuhnya selepas ini ya? Shane Patinama saja di WNI. Iwan Bule banjir sanjungan. Mantap nih. Kabar baik datang dari Ketum PSSI Muhammad Iriawan yang mengkonfirmasi bahwa tanggal Sumpah WNI Shane Patinama telah ditetapkan. Melalui Instagram pribadinya, Iwan Bule mengabarkan bahwa Shane Patinama akan resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, tepatnya pada Selasa 24 Januari mendatang. 24 Januari mendatang ya. Itu juga lah jasa-jasa Iwan Bule nih ya, sebelum dia melepaskan jawatan ketum nih. Ada banyak juga jasanya lah kan. Serta kabar tersebut membuat sosok Iwan Bule mendapatkan pujian dan sanjungan dari pecinta sepak bola tanah air. Diketahui lewat kolom komentar postingannya tersebut, banyak warganet yang mengucapkan terima kasih kepada Iwan Bule yang tidak kenal lelah mengejar rampungnya naturalisasi Shane Patinama, meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Banyak juga sementara orang itu, Shane Patinama sendiri ini dikabarkan sudah berada di Indonesia. Ia didampingi oleh Hamdan Hamedan untuk mengurus pemberkasan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Nantinya Shane Patinama juga dijadwalkan untuk pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP Indonesia. Masih dalam postingan yang sama di Instagram, Iwan Bule juga berharap segala proses naturalisasi Shane Patinama bisa berjalan lancar.
Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang sudah menandatangani pengajuan naturalisasi Saint Patinama. Dengan kabar tersebut, hampir dipastikan Saint Patinama akan bergabung bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai amunisi pemain keturunan baru di Piala Asia mendatang. Sandy Walsh, Elkin Bagot lagi, Maklok lagi, mantap lah. Lepas nih. Oke guys, itu beberapa berita yang ada terkait dengan Sinteyong, terkait dengan juga Penisha Sheni Patinama dan juga jasa-jasa Iwan Bule memberikan beberapa pemain naturalisasi untuk dimasukkan dalam timnas Indonesia. Jadi Sinteyong masih kekal bersama dengan timnas Indonesia. Begitupun beberapa lagi pelatih lain yang mungkin akan membantu Sinteyong, termasuklah Keisuke Honda, kemudian Luis Milla juga sedikit sebanyak memberikan input-input yang baik kepada Sinteyong. Pak Hangso menolak sebarang kemungkinan bahwa dia akan masuk ke Indonesia. Dan apa yang menarik ialah saya ingin bicarakan terkait dengan pengganti kepada Iwan Bule nanti ya. Yang kita ketahui, Iwan Bule juga begitu banyak berjasa kepada timnas Indonesia, termasuklah membangunkan sepak bola Indonesia itu ke arah satu perkembangan bola sepak yang paling terbaik di Indonesia setakat ini. Cumanya telah terpadam sedikit apabila terjadi kanjuruhan itu. Tetapi semua itu akan diselesaikan dengan baik oleh PSSI dalam perbincangan mereka, terutama dengan FIFA juga, Presiden FIFA. Dan penggantinya Erick Thohir, calonnya. Saya tertarik sebenarnya dengan Erick Thohir ini karena mengikut pengalaman yang saya diberikan info bahwa Erick Thohir ini juga pernah memimpin DC United mereka pada tahun 2018. Kemudian 2018 Inter Milan, Italia. Kemudian dia juga pemilik Persis Solo, pemilik bersama Oxford United. Beliau ini mantan presiden ANTV ya, dan juga beliau ini adalah ahli jawatan kuasa Olimpik antarabangsa. Kalau mengikut daripada pengalaman yang ada pada Erick Thohir, dia adalah seorang yang paling layak untuk memimpin ketum PSSI ini. Itu pun jika mendapat dukungan daripada pemilihan masa pemilihan nanti. Mudah-mudahan siapapun pengganti, dia tetap dengan tujuan untuk Indonesia dalam olahraga sepak bola itu meningkat ke arah yang paling baik, seperti tim-tim NAS lain, Thailand dan Vietnam. Dan juga sepak bola Indonesia itu akan jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan segala yang berlaku dalam sepak bola Indonesia itu mungkin akan diperbaiki dari masa ke semasa. Mungkin itulah dari segi wawasan dan juga perencanaan yang ada pada Erick Thohir ya. Jadi mudah-mudahanlah apapun yang terkait dengan olahraga sepak bola di Indonesia itu akan berjalan dengan lancar mengikut yang telah ditetapkan. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian mempunyai pandangan yang tersendiri, jadi boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.